Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama kakak Tanaya Fahmi Lestari. Kakak akan menceritakan sebuah dongeng kepada kalian. Judulnya Persahabatan Katak dan Ikan. Nah adik-adik, tolong saksikan sampai akhir ya. Alkisah pada zaman dahulu kala, di tepi sungai di pinggiran hutan, hiduplah seekor ikan yang berteman baik dengan seekor katak. Setiap hari, katak selalu datang mengunjungi ikan di sungai untuk bermain bersama. Kemudian ketika malam tiba, katak akan kembali ke darat. Persahabatan keduanya sangat harmonis, hingga pada suatu ketika, ikan merasa iri dengan katak yang bisa pulang dan pergi ke darat setiap saat. Ketika mereka sedang bersantai, ikan bertanya kepada katak, "Hei katak, bisakah kau ceritakan kepadaku bagaimana keadaan di darat?" Katak menoleh, kemudian menjawab, "Baiklah, akan kuceritakan padamu. Di darat, kau akan menemukan hal-hal yang tidak bisa kau temui di sungai," ujar katak. Ikan sangat tertarik mendengar jawaban itu. Kemudian ia kembali bertanya, "Hah? Hal apa itu, katak?" Katak kembali melanjutkan, "Pohon-pohon yang tinggi, buah-buahan yang manis dan segar, teman-teman yang unik, dan hal-hal menarik lainnya," jawab katak. Mendengar jawaban katak tersebut, keinginan ikan untuk bisa pergi ke darat semakin besar. Ikan pun menyeletuk, "Kalau begitu, saat kau kembali ke darat nanti, aku ingin ikut," ucapnya. Katak yang mendengar pernyataan tersebut sangat terkejut. "Hah? Ikut denganku? Bagaimana mungkin? Kau tidak memiliki kaki agar bisa melompat sepertiku," ucap katak. Ikan menjawab, "Bukankah dulu kau juga tidak memiliki kaki sepertiku, katak? Dulu kau juga hanya memiliki sirip untuk berenang. Mungkin saja saat aku pergi ke darat aku bisa memiliki kaki sepertimu," ucap ikan. Katak kembali menjawab, "Tapi kita tidak tahu apakah hal itu juga berlaku untukmu. Sudahlah, lupakan saja keinginanmu itu. Aku masih sanggup menemuimu setiap hari seperti biasanya," ucap katak. Ikan membantah, "Aku sangat bosan berada di sungai terus-menerus, dan kau tidak akan tahu rasanya bagaimana, karena kau bisa pulang dan pergi sesuka hati." Mendengar jawaban ikan tersebut, katak terdiam. Katak tahu temannya ini sangat keras kepala. Kemudian hari pun mulai malam. Katak pergi meninggalkan ikan untuk kembali ke darat. Sebelum katak pergi, katak berkata kepada ikan, "Hei ikan, aku pergi dulu ya. Tolong, jangan bertindak gegabah," ucap katak. Ikan merasa sangat kesal karena katak tidak sependapat dengannya. Ikan bahkan berpikir mungkin ia bisa memiliki teman yang lebih baik daripada katak jika ia pergi ke darat. Akhirnya, ikan berniat pergi diam-diam ke darat tanpa sepengetahuan. Agar bisa pergi ke darat, ikan harus menemukan sisi sungai yang rendah, sehingga ikan bisa melompat ke darat dengan mudah. Malam itu, ikan sudah menyusuri sungai bolak-balik, namun tak kunjung menemukan sisi itu, hingga ikan akhirnya kelelahan dan memutuskan untuk mencarinya besok lagi. Keesokan harinya, seperti biasa, katak datang mengunjungi ikan untuk mengajaknya bermain. Katak bertanya kepada ikan, "Hei ikan, apakah keinginanmu masih sama?" Ikan menjawab, "Tentu saja masih sama. Aku tidak akan lupa semudah itu," jawab ikan. Katak kembali melanjutkan, "Aku mendengar dari temanku. Katanya, jika kau pergi ke darat, kau bisa mati. Sebaiknya kau buang jauh-jauh sajalah keinginanmu itu.
mendengar pernyataan kata tersebut, ikan bukannya mengurungkan niatnya untuk pergi ke darat. Malah, keinginannya untuk pergi ke darat semakin besar. Menurutnya, Kata dan temannya sedang mengada-ngada tentang ia yang akan mati jika pergi ke darat. Kata pasti tidak senang jika aku pergi ke darat dan punya teman baru. Tidak akan berubah sedikit pun keinginanku untuk pergi ke darat. Batin ikan. Malam itu, ikan kembali melanjutkan menyusuri pinggiran sungai untuk menemukan tempat yang rendah. Namun, ikan tetap tidak dapat menemukannya. Akhirnya, ikan bergerak semakin jauh ke arah selatan sungai. Sampai pada akhirnya, ikan menemukan apa yang ia cari. Wah, aku memang ditakdirkan untuk ini, ucapnya bangga. Ikan pun bersiap-siap sekuat tenaga untuk melompat ke darat. Namun tiba-tiba, terdengar suara yang memanggilnya, sehingga ikan mengurungkan niatnya tersebut. Hei ikan kecil, apa yang sedang kau lakukan? Ucap suara tersebut. Ikan menoleh ke kanan dan ke kiri, namun tidak dapat menemukan siapa-siapa di sana. Hei, di atasmu, ucap suara itu lagi. Saat ikan mendongakkan kepalanya ke atas, ternyata ada seekor monyet yang sedang bergelantungan di sebuah pohon di pinggir sungai tersebut. Oh, ternyata kau monyet. Aku sedang bersiap-siap ingin melompat ke darat, jawab ikan. Monyet tersebut tertawa sangat keras, sampai-sampai burung-burung yang sedang mencari makan di sekitaran sungai tersebut berterbangan ketakutan. Apa kau sudah kehilangan akal? Kau bisa mati begitu tiba di darat, jawab monyet tersebut. Dasar monyet, kau sama saja dengan temanku si Kata yang berusaha menipuku, jawab ikan kesal. Ia juga tidak mempercayai peringatan si monyet. Baiklah, terserahmu saja. Aku dan temanmu si Kata sudah memperingatkanmu. Jangan pernah menyesal dengan apa yang akan terjadi padamu nanti, ucap si monyet. Kemudian monyet pun berlalu meninggalkan si ikan. Hap! Ikan telah melompat ke darat. Namun, benar saja, begitu sampai di darat, ikan menggelepar-gelepar karena tidak bisa bernafas. Kenapa aku tidak bisa bernafas? Ucap ikan tersengal-sengal. Ikan sangat menyesal karena tidak mengindahkan perkataan monyet dan temannya Kata. Namun, penyesalan ikan sudah tidak ada gunanya lagi. Nasi telah menjadi bubur. Ikan baru menyadari, ternyata inilah sebab mengapa temannya Kata tidak ingin ikan pergi ke darat. Ikan berusaha keras menggelepar agar bisa kembali ke sungai. Namun nahas, sebelum ikan kembali ke sungai, seekor elang yang melintas segera menyambar dan menjadikannya makanan lezat. Terkadang tidak ada salahnya mendengarkan nasihat dari orang yang peduli padamu, karena bisa saja ia tahu sedikit lebih banyak darimu dan tidak ingin kau tersakiti. Demikianlah dongeng yang dapat kakak sampaikan. Semoga bisa bermanfaat buat adik-adik sekalian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Terima kasih sudah menonton. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.